Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati akan menjelaskan tentang reproduksi bacaan. Apa itu reproduksi bacaan? Untuk menulis sebuah karya ilmiah dibutuhkan kemampuan untuk membaca. Jadi tidak semua hal yang ada di artikel, jurnal, atau buku itu kita ambil. Jadi kita harus dapat mengolahnya. Nah, dengan mengolahnya itu namanya reproduksi bacaan. Ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan memiliki pengertian, yaitu upaya menyajikan tulisan yang panjang menjadi ke dalam bentuk tulisan yang singkat dan padat. Jadi meskipun demikian, peringkas itu tetap harus memperhatikan urutan dalam ringkas. Jadi semuanya itu tetap urut dari awal hingga akhir. Lalu ada cara meringkasnya, yaitu peringkas harus membaca keseluruhan naskah dalam beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli sebelum kita mengerjakannya. Yang kedua, peringkas itu mencatat poin-poin penting, gagasan utama, dan menggaris bawahinya. Dan yang ketiga, peringkas baru memproduksi bacaannya. Dan yang kedua, ikhtisar. Sebaiknya saat menyusun ikhtisar itu setelah mengerjakan ringkasan. Jadi ringkasan dan ikhtisar itu berbeda, karena ringkasan itu tetap mempertahankan urutan awal dari awal hingga akhir, sedangkan ikhtisar itu lebih bebas. Nah, pengertian ikhtisar sendiri adalah merupakan penulisan dari pokok-pokok masalah, dan penulisannya tidak diharuskan berurutan. Boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema dari sebuah wacana. Jadi pengerjaannya nggak apa-apa tidak urut, dan kita tuh bisa mengerjakannya dengan bahasa kita sendiri, namun tetap mempertahankan temanya. Lalu ciri-ciri ikhtisar adalah bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan dengan bebas menggabungkan kata-kata tetapi tidak menyimpang dari inti, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak menyimpang dari tema. Yang ketiga, urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Dan yang ketiga adalah resensi. Jadi resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Seperti yang dilihat, itu adalah contoh dari resensi. Jadi resensi itu dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada para pembaca, sehingga pembaca itu mendapatkan gambaran dulu tentang bukunya sebelum membaca penuh. Dan yang keempat adalah rangkuman. Rangkuman sangat diperlukan bagi kita ketika mempelajari suatu materi secara menyeluruh. Apalagi materi yang banyak. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca semuanya, kita hanya perlu membaca rangkumannya. Rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata perangkumnya sendiri. Jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri supaya kita bisa lebih memahaminya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum. Yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok. Jadi hanya bagian-bagian yang penting yang perlu kita garis bawahi. Dan yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan supaya tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Yang keempat, perangkum tidak diperbolehkan untuk mengubah sistematika atau urutan gagasan. Jadi, dalam merangkum kita tetap harus mempertahankan urutan dari awal hingga akhir. Dan yang kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas oleh penulis. Jadi kita tidak boleh menghilangkan tema asli yang ditulis oleh penulis. Yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau lebih bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Jadi kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Sebenarnya sintesis ini melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari berbagai sumber bacaan. Nah, untuk
melalui sintesis ini, kita harus menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan. Cara menyusun sintesis itu, yang pertama, menetapkan topik atau tesis yang hendak ditulis. Yang kedua, membaca sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan kita. Yang ketiga, melihat hubungan antar bacaan. Jadi antar misalnya di artikel ini dan artikel ini kita harus melihat hubungannya antar bacaan. Yang keempat, mengamati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip lalu disimpulkan. Dan yang keenam, jangan lupa mencantumkan sumber kutipan. Yang keenam adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak itu tidak lebih dari 1-2 paragraf, 150-400 kata. Nah, cara menyusun abstrak itu memuat semua subjudul yang dijabarkan dalam laporan. Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk memilih bagian mana yang penting yang akan disajikan dalam abstrak. Nah, dalam laporan hasil penelitian, abstrak memuat subjudul yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian literatur. Yang ketiga, bahan dan metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, simpulan dan saran. Tapi, jika bukan hasil penelitian, maka yang pertama memuat 1. Pendahuluan dan tujuan. 2. Isi yang terdiri dari subjudul. Jadi isinya. Yang ketiga, penutup. Itu kalau bukan hasil penelitian. Jadi cuma itu. Nah, hal yang paling penting di dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperbolehkan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Jadi yang dibicarakan harus benar-benar di dalam laporan itu. Selain itu, umumnya abstrak ditulis di dalam bahasa Inggris. Jika karya ilmiah ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, jika karya ilmiah dibentuk dalam bahasa Inggris atau kedua-keduanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah simpulan. Bentukan baku atau tertib adalah simpulan yang artinya hasil menyimpulkan. Terkadang kan kita bingung antara kesimpulan dan simpulan. Nah, simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian pada permasalahan yang diungkapkan. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai di akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Cara menentukan kesimpulan, dan kesimpulan memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah teknik generalisasi. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat simpulan dengan menarik dengan satu simpulan umum. Jadi contohnya dengan kata "dengan demikian". Dan yang kedua, teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Jadi dengan membandingkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ada teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab, kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Tips membuat simpulan. Jadi simpulan ini tidak boleh serampangan dalam menyampaikan hasil dalam penelitian, karya tulis, maupun makalah. Kebanyakan mahasiswa maupun peneliti keliru dalam membuat simpulan. Bahkan saya juga sempat keliru. Jadi biasanya mahasiswa memiliki kesalahan. Yang pertama, simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. Jadi itu bukan hal yang kita teliti sebelumnya. Dan yang kedua, simpulan yang telah dituliskan di bab akhir karya tulisnya tidak dijelaskan maupun dibuktikan dalam penelitiannya.
Dan yang ketiga, terlalu bertele-tele. Dan yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita. Cerita pendek, novel, dan karya-karya lainnya. Sinopsis ini berbeda ya dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari suatu buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi buku dengan baik. Ciri-ciri sinopsis yang pertama, alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal hingga akhir serta kronologis dan yang tepat. Yang kedua, bahasa yang dipakai memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan supaya pembaca itu merasa tertarik untuk membacanya. Yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. Yang keempat, membuat penasaran calon pembacanya. Sinopsis memiliki fungsi yang pertama, memberikan sebuah informasi atau gambaran ringkas dan singkat tentang isi dari cerita buku tersebut. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologis cerita dalam naskah atau buku. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog suatu karya tulis, juga naskah yang akan dipentaskan. Dan yang terakhir, sebagai draft pedoman pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Sekian presentasi dari saya tentang reproduksi bacaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.